Nah, Infuse Carbon sama Prepreg ini memang dibuat memang untuk motorsport. Nah, itu biasanya kita bisa temuin di mobil Koenigsegg, terus mobil McLaren. Supercar gitu. ya? Supercar. Gue dikasih tahu sama Iksan, katanya ada suatu bengkel yang kece banget, tapi tempatnya hidden game gitu. Nah, karena gue kepo, langsung aja gue samperin bengkel. Hai Pamel, akhirnya sampai juga. Halo bro. Gimana, nyasar nggak? Lumayan. Padahal tuh gue sering banget lewat jalanan ini. Tapi gue nggak nyangka ini bengkel. Soalnya Ada segede kan, ini kan? iya, ini kan bekas showroom kan ya, showroom mobil ya. Showroom, tapi sekarang di bengkelnya jadi gede banget. Terus ada nyiapin mobil balap dan juga mobil body-body nih. Wah, gila, gede banget. Udah kita buruan deh ke teman-teman gue yuk. Ayo. Bener aja kan, pas gue kasih tau Pamel, dia nggak nyangka ada bengkel bekas showroom dan udah jadi bengkel balap body segede ini dan sekeren ini. Halo Bro Jasa. Halo, Ini Mel, kenalin. Halo bro, Jasa. Pamel. halo, nama saya Jasa. Saya co-founder di bengkel JS Garage ini. Perasaan gue tuh JS Garage ini dulu bukannya ngegarap buat balap ya? Mesin-mesin gitu ya? Iya, lebih tepatnya kita dulu tim balap. Gue juga penasaran nih, dulu itu kan bengkel balap ya, mesin Iya. balap. Sekarang main ke aerodynamic kit ya. Nah, Ya, itu kenapa ya bro segitu bro? awal mula kita benar-benar memfokuskan diri di bidang aerodinamika ini pada saat kita membuat proyek BMW E36 M3 untuk balap di kelas ETCC 3000. Horsepower mobil kita yang terkecil, tapi kita mampu memecahkan rekor fastest lap di tahun 2016. Terbukti aerodinamika sangat-sangat berperan penting untuk balap touring. By the way, gue masih kepo sama ini bengkel. Kenapa tiba-tiba pindah jadi garap aerodynamic kit? Pastinya ada sesuatunya nih di balik. Di bengkel ini dalam proses pembuatan body kit, step-stepnya ya scan 3D dulu mobilnya, lanjut ke proses desain di software komputer, kemudian print 3D untuk membuat dummy, proses fitting, baru outputnya entah itu fiber ataupun karbon. Wih, 3D print. keren banget 3D print. Jadi semuanya tuh dari komputer nih. Ya betul. Ah, ada alatnya nggak? Kita boleh lihat nggak? Ada, yuk kita ke sana. Sana ya. Ini nih ruangannya ya? Ya, ini ruangan produksi untuk print 3D. Banyak banget printer udah kayak ternakan sapi. Wih. Ya, Ini alat print semua, bro? ya. Oh. Scanner dan print 3D. Prosesnya pertama mobil datang tuh kita, Oh, scan tuh scan mobil. ya. Emang Jadi scan apa ya? Scan kertas. Jadi mobilnya di scan gitu bro. ya, Kayak belanjaan pokoknya gitu ya? Scannya handheld ya. Ah. Jadi bisa dapetin semua. Udah gitu nanti dia kan pasti masuk ke komputer. Yes. Baru kita desain tuh Dari bodinya. komputer itu. Oh Ah. gitu. Maunya gimana. Terus setelah selesai desain baru kita print Habis didesain baru di print. 3D. Print sebanyak ini, printernya jalan Iya, semua nih bro ya. printer jalan semua. Soalnya printer ini hanya bisa tinggi 50 cm, panjang 50 cm dan lebar 50 cm. 50 kali 50. Sementara kalau kita mau bikin bumper, otomatis harus dipotong-potong. Oke, Oh, ini jadi per dipecah. section gitu ya. Iya, itu baru kita satuin lagi. Jadi semua desain itu dilakukan oleh komputer, berarti semuanya presisi nih bro ya? Ya, kita bikinnya cukup scan setengah body aja, Scan karena nanti tinggal di mirror. Oke. Otomatis Oh, kanan dan kiri sama. Kanan dan kirinya langsung dipindah gitu ya? Lebih efisien berarti ya? Iya. Cepat ya. Nah, ini kira-kira untuk ngeprint gini berapa lama nih bro? Kalau kayak kita ngeprint bumper tuh bisa 2 hari sih. 2 hari? Dua Iya, hari? 2 hari. Ini kalau gue kepo, gue boleh nyobain nggak sih? Boleh. Wah, Wah, keren banget Mel. Ayo kita cobain yuk. berarti sekarang kita kemana nih buat cobainnya? Kita, Kita coba scan mobil yang ada aja di oke, sini. Oke. boleh. Lu cobain Mel. Ayo, Ayo. ayo, ayo. Ternyata alat-alatnya tidak serumit yang gue pikirin. Semuanya udah modern, pakai software dan didatengin langsung dari luar negeri. Sampai Pamel penasaran pakai alatnya kayak gimana. Wah, Skyline
lain nih. R34 bro. Keren ya. Nah, ini habis setelah proses printing tadi, Ya. kita satukan untuk kita fitting di Ini proses fittingnya nih bro. Ya. Bro. Kalau dilihat ini ada bekas sambungan karena kita kan tadi ngeprintnya dipotong-potong. Jadi habis dipotong-potong, ditempelin jadi satu bagian gitu ya? Iya, Widih. untuk fitting. Untuk fitting, Iya. yes. Habis di fitting ini berarti kita Kalau udah fittingnya udah oke, udah presisi semua, baru masuk ke proses pembuatan molding. Baru pembuatan moldingnya, yang lihat bahan-bahan itu ya berarti ya? Oh, Nah yes, ini yes, kalau yes. kayak gini kan ada garis-garisnya nih bro ya berarti ya? Iya. Itu ngilanginnya diapain nih bro? Nanti ini kita pasti bersihin surface-nya. Biasanya kita pakai dempul tipis Oke. atau enggak cukup dipelamir aja. Habis Oke. itu langsung epoxy. Oh jadi Langsung udah nyamar nih, langsung udah nggak kelihatan ya? langsung. Oh, segampang itu ya? iya. Kalau udah dikenalin alat-alatnya, gue makin penasaran bahan apa yang mereka pakai untuk memaksimalkan produksinya. Jadi semua. Gila luar biasa ya. Nah, berarti kita abis ini kita mau lihat bahannya kali ya? Lihat bahannya boleh Bahannya ya. di mana nih bro? Di situ. Kita pindah lagi nih. Ayo. Bengkelnya gede sih soalnya. Bengkelnya gede banget Jadi tuh, gue sampai terus pindah keder. terus. Wah ini tempatnya Nah, nih bro. ini ya ruangannya. Ruang rahasia nih. Nah. Ruangan rahasia ini mah. Wah. Banyak banget. Wah, ini freezer buat apaan? Jualan es Bro, krim om. ini ada es krim apa ada apa nih di sini? Oh iya iya. Jadi karbon tuh kalau di kita yang kita tahu ada 3 jenis. Iya. Oke. Yang pertama itu Henley. Dia menggunakan kuas. Hmm. Oh yang bisa saya lihat itu Ya, di yang biasa Oke, kita perhatiin tuh yang pakai kuas sangat simpel dan murah. Mm-hmm. Tapi dia hanya dapat looknya aja. Terus ada yang kedua tuh carbon infusion. Mm-hmm. Carbon infusion itu karbon yang resinnya diinfus. Disuntik gitu. Ya, menggunakan kompresor vakum. Oke. Nah, yang terakhir yang mungkin nggak terlalu banyak sih yang saya tahu di sini itu namanya dry carbon. Kenapa dibilang dry carbon? Karena dalam proses pembuatannya dia tidak menggunakan bahan baku yang berbentuk cair, Oke. makanya jadi namanya dry. Nah, dry carbon itu bukan kayak karbon seperti ini. Dia harus ada dalam minus 12 derajat. Oh, Kayaknya jadi yang di ada dalam freezer. itu dry carbon, Iya. di dalam freezer ini. Ini bahan baku dry carbon namanya carbon prepreg. Oh itu di dalam situ tuh. Ya. Terus kalau mau dipakai ini, Kalau mau dipakai baru kita keluarkan. heeh, Nah, ini ada contohnya. ini bahan bakunya. Ya, ini namanya carbon prepreg. Heeh. Di dalam sini sudah ada resinnya. Udah Oh, ada sudah resinnya. include. Iya, jadi kita udah nggak main-main bahan cair lagi nih. Oke. Karena semua ada di situ. Iya, langsung masukin ke molding, ke cetakan. Habis itu masukin ke oven. Nah, kita ngomongin perbedaannya nih bro. Iya. Infusion carbon sama dry carbon itu kelebihannya apa aja berarti nih bro? Selain dari looks ya tadi ya, tadi kan looks Iya. kita udah tahu tuh. Kalau dry carbon itu lebih rigid sih memang. Apakah lebih ringan? Lebih atau- ringan juga. Jadi lebih bagus lagi Berarti dong? yang paling Iya. bagus itu dry carbon. Iya, yang paling bagus itu dry carbon seperti yang dipakai di mobil supercar sih. Oh, supercar tuh pakai dry supercar carbon. Nah ini bro, ini kan ada berbagai macam karbon nih bro. Iya, iya. Nah apa bedanya nih bro ya 3 tingkat ini nih bro? Berdasarkan gram ya. Oke, gram. Jadi biasanya tuh kita kalau bikin satu panel karbon itu beberapa lapis. Oke. Biasanya lapisan paling atas yang paling terlihat itu biasanya kita pakai gram yang paling kecil. Paling kecil. Iya, gramnya. soalnya dia gampang dibentuk. Oke. Oh gitu. Gitu. Baru yang kedua untuk reinforce agak besaran, terakhir yang lumayan besar banget tuh untuk reinforce terakhir. Oh jadi gramnya itu menentukan kekuatannya gitu bro ya? Iya. Kelenturannya ini juga lebih. Iya, semakin Lebih kecil kaku tuh gitu ya, ini lebih lentur gitu Karena kan ya. terlihat tuh. Mm-mm. Biasa kan kalau part mobil kan liuk-liuk, ada Iya, liuk-liukan iya. kan. Nah, kita pakai yang paling tipis. Pakai yang paling tipis. Nah bro, contohnya mana nih? Nah, Ada? ini ada contohnya nih. Kebetulan. Ini contoh apa nih? Ini yang carbon infusion, ini yang dry carbon prepreg. Lebih ringan kan? Ini lebih ringan, terus Ini tuh lebih berat. kalau ini Beda ya bunyinya ya. Iya. Setengah lebih enteng. Wah gila sih, ini menarik banget. Dan gue harus cari tahu lebih dalam lagi. Nah, lebih Makanya enteng, ini lebih- enteng banget. Coba dipegang deh. Iya nggak? Oh iya ya. Walaupun dikit tapi kerasa ya. Iya, tapi gerasa banget ya. Nih bro,
Nah bro, gue jadi penasaran banget sama ilmu-ilmu aerodinamika ya Mel ya. Iya benar Kita sekali, pengen gue juga belajar lagi kepo. lebih dalam nih bro. Boleh bantu nggak kita bro? Untuk lebih jauhnya mungkin bisa ngobrol sama Mas Iksan. Oke. Kebetulan ada di depan. Oke. Ada depan. Iya. Boleh nih kita ngobrol bro. Yuk. Oke. Ini kali ya orangnya ya. Halo, dengan Bro Wih, Iksan. halo bro, iya dengan Iksan. Halo. Halo bro. Siap. Ini biar nggak ketuker kan sama-sama Iksan nih. Sama Iksan Gua ya? Ican biasa Gua panggil dipanggil. Ican aja ya. Iya. Bro Ican. Bro Ican. Oke. Lucu ya. Bro Ican. Asik. Kawaii ya, kawaii. Iya, iya. Nama gua Iksan, gua biasa dipanggil dengan Ican. Nah, gua di sini sebenarnya sebagai pembalap, terus juga gua sebagai marketing di sini. Ini pembalap banget nih ya, mobil Pembalap balap. banget. Ya alhamdulillah sih emang karirnya di situ. Tadi kata si Bro Jasa itu aerodinamik itu sangat penting Mm-mm. buat mobil-mobil balap kan. Iya. Kacamata lo sebagai pembalap itu gimana tentang itu? Nggak langsung ke aerokit, kita biasa tuh setup, kalau untuk handling itu kita setup kaki-kakinya dulu, suspension. Kalau di situ udah maksimal baru kita ada penambahan aerokit gitu. Nah ini Bro Ican, kan tadi kita sama Bro Jasa udah dijelasin berbagai macam karbon, Iya. jenisnya. Nah yang gue penasaran adalah gimana sih dengan durability-nya nih Bro? Kalau untuk karbon yang kita bikin itu memang bahannya itu dari infused carbon sama prepreg. Nah, infused carbon sama prepreg ini memang dibuat memang untuk motorsport. Nah, itu biasanya kita bisa temuin di mobil Koenigsegg, terus mobil McLaren Supercar gitu. ya. Supercar. Gitu. Nah, rata-rata juga mobil F1, MotoGP, bahkan modi-modi MotoGP itu juga udah menggunakan bahan prepreg. Oke. Pembuatan namanya. iya, untuk pembuatan karbonnya. Oke, ini yang lagi dikerjain nih berarti Bro ya? Ini kebetulan mobil project gua sama Ridwan Hanif, memang ini kita memang peruntukan untuk balap. Oke. Dan memang ini rencananya horsepower-nya besar. Horsepower-nya itu sekitar mungkin target kita itu bisa sampai 400 horsepower. Wow. Gitu. Besar Nah, ya. Jadi gitu. sekarang lagi proses apa nih Bro? Ini udah belang-belang nih. Oke. kelihatannya. Ini sebenarnya ini kita udah proses untuk wear reduction-nya kita udah kelar. Ini sebenarnya body fiber. Ini dari kap mesin, bumper, fender, pintu juga 3 sampai bagasi belakang, bahkan bumper belakang itu kita juga pakai bahan fiber. Udah enteng semua nih. Udah Udah enteng. enteng semua. Cuma memang regulasi yang sebelah kanan pintu kita nggak boleh pakai fiber, harus pintu asli. Nah Ini itu Bro, dasarnya. Iya. Nissan Oke. Skyline ya, penasaran nggak sih Mel? R34. R34 yang tadi. Iya, ini R34. mobil memang yang terlahir udah mempunyai jiwa ini ya, sport ya. Sport banget Gitu, ini mah. sport banget gitu. Nah, kebetulan memang ini dari ownernya, permintaan dari owner ini minta dimodifikasi seperti body kit Z-Tune. Body kit Zetun. Body kit Z-Tune Oke. gitu. Nah, jadi bodinya memang lebih wide. Nah, ini kalau kita lihat di sini juga bentuk bumpernya juga pasti beda. Terus ini kita lihat nih. Ini kan fendernya udah lebih lebar kan? Iya. Iya, iya. Makanya ini lebih ngangkat dari pintu gitu. Oh iya, dan lebih lebar. Nah, buat mobil yang udah jadinya nih bro, mana nih? Kebetulan nih kita udah ada satu jadi FT86. Nah, ini yang kita lihat. Mobil nih. gue? Ini mobil lu. Gokil. Nggak taunya ada 86 full aerodynamic kit. Warna hitam lagi, gila. Kayak mobil gue banget nih. Keren banget bodinya. Wah, gila. Jadi ini nih mobilnya nih Wah. yang udah jadi. Lebih ganteng dari mobil lu sih Mel. Ih, gila ini keren banget. Iya, iya. Jadi ini memang udah kita aplikasikan. Ini udah ada penggunaan karbon untuk di kap mesin, di atapnya, terus juga wing belakang juga kita pakai bahan karbon. Atapnya pakai karbon ini ya? Pakai karbon ini. Oh iya. Iya, ini pakai prepreg bahannya. Prepreg. Paling atas. Iya. Oke. Bro, kan kalau gue lihat nih, kayak misalkan kap mesin, karbon kan udah biasa. Ini Iya. kenapa atapnya dikarbonin juga Bro? Ih, Kita ngeliat karbon aja kayak di kanard aja udah keren gitu kan, apalagi di atap gitu kan. Yang pasti kalau di atap itu pasti akan ngebantu untuk ngebentuk center of gravity-nya juga jadi lebih bagus. Oh. Gitu. Jadi di atasnya diringanin juga Bro Iya, ya? kalau kita bilang aplikasikan untuk balap. Ini kan sebenarnya mobilnya kan street street to track ya. Kita bilang bukan mobil balap, tapi sebenarnya secara fungsi itu berfungsi banget di balap. Oke. Gitu. Tapi ini turun balap? Enggak kayaknya. Oh, enggak. Bro, Cuma ini kan- paling buat track day aja. Iya. Ini kan custom dari JS Garage nih Bro. Iya. Ini Ada namanya nggak nih Bro? Nama bodinya apa? Kita gitu? kebetulan memang ini pertama kali dari Black ngeliput, jadi kita belum launching dan belum ada nama Oh ini sebenarnya. kita pertama nih gitu. yang lihat nih? Iya, Ini yang berarti pertama desain- lihat. Ini yang pertama desainnya? tampil. Karena memang nanti kita akan jual secara massal. Jadi
yang pakai di street, misalnya Famel mau pakai bisa Oke. pakai ini gitu. Jadi Ada bukan orang-orang balap aja. Oh. Gitu. Buat gaya-gayaan. Gila. Ini grillnya juga berubah ini ya? Berubah semua. Ini bumper kita semuanya, bikin di lagi. bawah satu. Iya. Wait. Bumpernya kita bikin lagi. Ini juga bumpernya juga kan udah langsung mengadaptasi. Ada lips sekaligus berfungsi sebagai splitter. Terus ada tambahan kanard juga yang lumayan lebar di Kanard, sininya iya. dengan bahan karbon. Keren Semuanya banget. karbon. Jadi kalau misalkan Gila. ada orang nih bro pengen body kit ini, Ya. apa aja yang mereka dapat nih bro? Kalau full kit yang pasti seperti yang kita lihat sekarang ya. Yang pasti bumper, terus fender, Fender kap juga? mesin. Oh, fender juga Iya, ya? ini fender kita bikin. Oh, Ini oke. makanya kan ada Fender ini lebih kan. lebar ini ya? Ada ductingnya di sebelah sini kan. Oh iya, ada buat anginnya Gitu, ya. ada buat anginnya. Ada buat anginnya, Gitu. Terus benar. juga di sini juga ada tambahan kanard lagi di sisi di sini supaya buat ngedapetin downforce-nya lebih maksimal. Nah bro ini kan mobil ada setengah karbon, ada setengah Oke. fiber. Di JS Garage ada nggak nih yang full karbon? Ada di belakang. Semuanya? Full. Semuanya. Oh keren. Kita bisa bikin. Sampai pilar-pilar ini semuanya Semua karbon. karbon. Oke Mel, kita harus lihat Mel. Numpuk lagi di sini kita habisin semuanya Mel. Nah oke, sebelum ke belakang nih gue sebenarnya mau nunjukin lagi sesuatu yang spesial nih. Yang Dari pertama, mobil nih? ini dari kap mesinnya. Oh, oke. Gitu. Nah jadi kap mesin ini memang kan biasanya tuh dibikin rata ya. Iya. Gitu. Nah, untuk mobil-mobil turbo kalau kita lihat memang yang udah diaplikasikan dari standar pabrikan seperti Evo, itu kan biasanya memang udah ada ducting untuk penguapan dari mesin. Iya. Nah, yang pasti lo tahu sendiri kan, mobil turbo itu panasnya lebih Iya. Benar. lebih sekali. besar gitu kan dibandingin mobil NA. Nah, supaya uapnya bisa keluar, kita juga di sini bikinin ducting supaya lebih maksimal pembuangan uap panasnya. Nah, ini kita Tapi bisa ini lihat. modelnya lucu loh ya, cuma satu. Banyak kan ada 3 gitu Iya, kan, ductingnya. iya, Itu ini karena beda. ducting. Iya. Kita baru lihat gitu, beda cuma satu ini. Bener. Nah, terus ini juga posisinya juga kita emang ukur pas sama posisi dari Oh, turbonya. iya. Gitu. Biar Jadi nggak memang nabrak ya. biar nggak nabrak. Benar. Jadi uapnya juga memang pas ketiup angin dari depan langsung kebuang ke atas, keluar gitu. Sedetail itu Semuanya. dia merencanakannya Benar. yang luar biasa. Gitu. Mungkin lo pernah lihat gitu, kap mesin karbon atau wing karbon yang udah kejemur atau segala macam tuh jadi kayak agak bergelombang, Benar. gitu kan? Benar, agak Karena bergelombang. memang nggak di Iya. treatment secara khusus supaya lebih tahan panas. Nah kalau kita bikin, kalau memang ini untuk menutupi panas, itu harus dibuat tahan panas. Jadi treatmentnya juga khusus, gitu. Ya udah yuk kita Kita lihat ya. Siap. Oke bro. Ini bro yang tadi Iya. lu bilang ultimate karena nih. Bener. Ini semuanya mau dibikin full karbon, tapi ini tidak ada penambahan downforce karena dari sisi fender pun bumper itu semua bentuknya masih orisinil. Cuma memang diganti dengan bahan karbon. Rencananya mau buat apa nih bro mobil? Mungkin buat kalau kita bilang tuh buat kanebo ya, Kanebo? nggak buat dipajang. Oh pajak. Iya, kalau ada Pajak. mungkin kontes atau lagi ada klub-klub lagi pada kumpul Buat gitu kan, kontes, paling iya. nggak mobil beda sendiri daripada yang lain. Beda banget full karbon, Iya. full. Proses pengerjaan ini kira-kira berapa lama nih bro? Ini lumayan lama ya, sekitar 6 bulan lah ya, Tapi dengan presisi gini 6 bulan sih menurut gue cepet ya Mel. Cepet sih 6 bulan ya. kurang lebih ya. Ya tapi ini proses paling tersulit nih bro dari mobil ini apa nih bro? Jadi kan ada bagian bodi yang memang kalau kayak fender ini kan eton ya, Iya. maksudnya bisa dilepas, kap mesin bisa dilepas, ini juga gitu kan. Nah kalau bodi samping itu kan nggak dilepas, Iya jadi satu. jadi satu, otomatis kan kita dari posisi titik weldnya kita juga mesti lepas secara presisi, jangan sampai nanti malah malah kayak yang bergeser gitu, malah nggak bagus nantinya. Jadi yang nempel di bodi itu yang paling susah tuh bro ya? Iya. Oke deh, gue udah keren banget lihat prosesnya gimana. Cuman kayaknya udah sore banget nih Mel. Kita udah banyak nanya, kasihan nih Bro Ican udah capek kali ngomong sama kita juga. Tapi nih. ada hal yang paling penting yang belum kita tanyain. Apa tuh? Harga, coy. Oh iya. Harga. Oke, Dari siap. tadi ngomong ngalor ngidul kan, semuanya udah dibahas, dari bahan segala macam. Yang paling penting harganya. Benar. Sekadar contoh aja, kemarin kita juga habis develop untuk mobil balap. Itu kurang lebih paketnya kita bikin antara bumper, terus fender depan belakang sama wing, terus juga diffuser belakang sama bumper belakang itu kurang lebih 45 juta paketnya. Gitu. Terus Itu untuk dapet weight semuanya reduction. Iya, tapi nggak karbon ya. Ya, nggak Gitu. karbon. Kalau karbon, Nah, kalau karbon kemarin itu kita ada bikin buat Civic Nova, kita bikin atap karbon. Kalau bahannya itu pakai infused karbon itu kurang lebih sekitar 20 juta. Tapi kalau pre-preg jangan kaget, harganya jauh lebih mahal. Itu pre-preg untuk atap karbon Civic Nova itu kurang lebih sekitar 50 juta. 50 juta. Iya, karena memang bahannya sendiri bahan yang berkualitas
Dan memang yang pasti bagus lah. Bagus Beda. ya, bentar kita nyobain. Iya, beda. Harga nggak bohong. Harga Iya. nggak bohong. Benar. Ya, nabung dulu lah ya. Nanti mobil jadi keren kayak gini. Benar. Iya. Oke, Jadi oke. kita udah sore nih Mel, kita Oke. saatnya kita pulang. Thank you banget Bro Ican. Siap. Sampai Oke. jumpa lagi. Sama-sama. Gue sih Oke. belum mau pulang, gue mau lihat ke Oh, dalam lo mau mobil. penasaran nih? Iya, Udah, masih lihat, kepo. gua pulang dulu ya. Siap. Thank Thank you. Yuk. Oke, Backpals. Bagi kalian yang punya rekomendasi bengkel yang bisa gue datengin, langsung aja komen di bawah sini ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel Black Experience.